Bak senjata makan tuan akibat keserakahannya sendiri, pulau buatan Cina di Laut Cina Selatan ini terancam tenggelam, padahal fungsinya amat membahayakan Amerika. Permainan geopolitik berisiko tinggi yang dimainkan di Laut Cina Selatan jelas terlihat. Yang paling berbahaya secara ekologis adalah pembangunan pulau-pulau buatan Cina di Laut Cina Selatan yang bergantung pada kapal keruk untuk mengaduk terumbu karang dan menutupinya dengan pasir dan kerikil untuk menciptakan daratan. Sejak 2014, Cina telah mengubah 7 terumbu karang yang sebagian besar di bawah air menjadi pulau buatan, termasuk pulau dengan landasan pacu yang cukup panjang untuk menyambut jet militer. Masalah terburuk dengan pembangunan pulau adalah efeknya permanen, kata John McManus, Profesor Biologi Kelautan dan Ekologi di Universitas Miami, sebagaimana dilansir The Time. Ahli biologi kelautan McManus yang melakukan perjalanan penelitian ke Spratly awal tahun ini memperkirakan bahwa metode ini telah menyebabkan kerusakan parah. Pada 2013, tidak lama setelah dia menjabat sebagai Presiden Cina, Xi Jinping mengunjungi Tanmen dan mengajak penduduk untuk melaut sebagai cara untuk menunjukkan semangat nasional mereka. Milisi nelayan lokal telah berada di garis depan kampanye untuk mengambil alih Scarborough Shoal untuk Cina yang disengketakan. Cina mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan untuk dirinya sendiri melalui garis 9 putus berbentuk U yang tercetak di petanya. Tetapi Xi ingin nelayan patriotik berbuat lebih banyak, termasuk mengangkut bahan bangunan untuk upaya pembangunan pulau. Penduduk Tanmen sejak itu menurut. Mereka juga telah berkelana ke pinggiran terjauh di Laut Cina Selatan yang oleh Kementerian Luar Negeri Cina dianggap sebagai tempat penangkapan ikan tradisional, meskipun perairan itu menyentuh pantai negara-negara Asia Tenggara. Pulau buatan yang dibuat Cina jelas memiliki fungsi untuk memperkuat klaim Cina atas wilayahnya yang kaya. Di sana mereka membangun pangkalan militer lengkap dengan lapangan terbang dan instalasi rudal. Di kelompok Kepulauan Spratly lah instalasi yang paling penting berada. Faktanya, para ahli biologi mengatakan bahwa meskipun terumbu karang bisa perlahan pulih dari degradasi akibat panen kerang, kampanye pembangunan Pulau Beijing berarti ekosida permanen. Upaya perbanyak karang kemungkinan hanya akan menggantikan sebagian kecil dari terumbu yang rusak. Kehancuran yang disebabkan oleh permanenan kerang raksasa skala industri dapat menjelaskan kontradiksi yang selama ini meresahkan ahli biologi kelautan yang mempelajari Laut Cina Selatan. Pejabat dan ilmuwan Cina telah berulang kali menggambarkan ledakan bangunan Laut Cina Selatan di Beijing sebagai ramah lingkungan. Bagaimana ini bisa terjadi? McManus yakin dia tahu jawabannya. Terumbu yang terkena dampak telah rusak akibat panen kerang raksasa, sehingga para pembangun pulau di Cina tidak dapat disalahkan atas kerusakan awal. Selain untuk berjaga-jaga dari perang habis-habisan melawan Cina, pembangunan pulau buatan beserta pangkalan militernya jelas menunjukkan kekuasaan Cina atas kontrol laut. Namun semua tidak berjalan sesuai mimpi indah Cina. The Economist melaporkan bahwa pernah ada desas-desus yang mengungkapkan runtuhnya beton pulau baru yang dibuat. Fondasinya kemudian berubah menjadi spon pada saat-saat iklim tidak bersahabat. Secara berkala, Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan manuver kapal perang dekat pangkalan Pulau Cina. Jika perang antara Cina dan Amerika meletus di kawasan Pasifik Barat, pangkalan Pulau Utu kemungkinan menjadi target Amerika Serikat.
Laut Cina Selatan diprediksi akan dihantam 3 topan berturut-turut di tengah sengketa Tiongkok-ASEAN. Sengketa Laut Cina Selatan antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN yang didukung Amerika Serikat sekutunya belum usai, namun ancaman lain bermunculan. Badai topan tropis diperkirakan menghantam Laut Cina Selatan dari Samudra Pasifik, tidak peduli sengketa Tiongkok-ASEAN masih berlangsung. Bukan hanya satu topan, diperkirakan ada 3 badai tropis yang akan mengguncang Laut Cina Selatan dan mengganggu sengketa Tiongkok-ASEAN. Dikutip pikiranrakyat.com dari Express, badai akan mempengaruhi cuaca di bagian utara Laut Cina Selatan. Berdasarkan informasi Hong Kong Observatory, terdapat tekanan rendah di dekat Pulau Luzon, Filipina yang akan berubah menjadi topan beberapa hari ke depan. Warga di pesisir Laut Cina Selatan diharapkan waspada karena badai akan perlahan-lahan menguat. Tekanan rendah tersebut berada di tengah laut dan akan bergerak menuju barat dan melintasi Pulau Hainan, Tiongkok. Situasi ini berpotensi membentuk badai tropis yang menyebabkan hujan lebat, banjir, dan longsor di Hainan dan Vietnam bagian utara. Sebelumnya pada kemarin, badai tropis Lotus terbentuk di dekat Vietnam, tepatnya 90 km sebelah selatan Da Nang. Badai ini diperkirakan akan terus merangsek ke wilayah tengah Vietnam dengan kecepatan 18 km per jam. Tekanan rendah baru yang terbentuk di dekat Pulau Luzon diperkirakan akan menerjang Vietnam dan Tiongkok pada Selasa 12 Oktober. Pusat Observatorium Meteorologi Tiongkok mengatakan kondisi yang sama akan terus terjadi selama 10 hari ke depan. Akibatnya diperkirakan akan ada 2 badai topan yang kemungkinan menghantam pesisir Vietnam, Tiongkok, dan Filipina. Selain itu, baru saja badai tropis Lianhua menghantam kawasan tersebut sehingga total sudah ada 3 topan yang muncul. Selama 9 hari ke depan, wilayah Laut Cina Selatan dan Tiongkok bagian selatan termasuk Hong Kong akan dilanda angin kencang dan hujan lebat. Badai petir juga akan tercipta di tengah topan di Laut Cina Selatan. Biro Meteorologi dan Geofisika Macau telah memberi peringatan kewaspadaan. Sinyal tersebut merupakan peringatan untuk kapal-kapal di kawasan Laut Cina Selatan agar segera merapat ke daratan untuk menghindari karam. Ketegangan di Laut Cina Selatan sendiri masih belum mereda. Baru-baru ini Komandan Militer Tiongkok, Palagan Selatan Zhang Nandong meminta Amerika Serikat menyudahi aksinya. Ia menyebut dukungan Amerika Serikat terhadap Laut Cina Selatan yang terbuka untuk negara-negara ASEAN dan dunia sebagai hegemoni navigasi dan provokasi militer. Zhang menuding Amerika Serikat melanggar kedaulatan dan kepentingan Tiongkok serta membahayakan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan.